pemirsa, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan bersemangat ya. Karena hari ini tentunya Ajang Sana ngobrol asik seputar wisata Jogja yang merupakan program persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta kembali hadir menyapa Anda dan juga menemani aktivitas Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama dengan saya Iren Anggun. Nah, seperti biasa pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai pariwisata di Yogyakarta bersama dengan 3 narasumber terbaik yang sudah hadir bersama dengan saya hari ini. Tentunya pemirsa, kalau kita boleh flashback sedikit ya, sebelum pandemi melanda Indonesia, sebenarnya Yogyakarta ini sedang menikmati statusnya sebagai salah satu primadona pariwisata di Indonesia. Setiap sudut yang ada di Yogyakarta dirasa mampu untuk dapat mengundang kembali para wisatawan untuk dapat berkunjung. Namun pemirsa, kondisi tersebut tidak lama karena adanya pandemi yang melanda sehingga kegiatan ekonomi, pariwisata, dan juga pendidikan yang ada di Yogyakarta mendadak lesu. Dan sempat mengalami perbaikan sebenarnya pemirsa, tapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena adanya pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti PPKM, PSBB, dan yang terbaru ini adalah PPKM begitu ya pemirsa. Dan tentunya di tengah kondisi yang tidak menentu, untuk saat ini kemampuan berinovasi dan juga beradaptasi ini menjadi hal yang pokok ataupun hal yang kunci begitu ya pemirsa. Karena tentunya sempat mengalami perbaikan sebenarnya pemirsa, tapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena adanya pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti ada PSBB dan yang terbaru ini adalah PPKM. Di tengah kondisi yang tidak menentu saat ini tentunya kemampuan beradaptasi dan juga berinovasi menjadi kunci. Salah satunya juga di bidang pariwisata karena yang kita ketahui pemirsa, pariwisata ini menyumbangkan PAD terbesar di Yogyakarta. Sebenarnya inovasi dan juga adaptasi seperti apa yang harus dilakukan begitu ya. Salah satunya di bidang perjalanan. Kali ini di Ajang Sana kita akan membahas mengenai inovasi perjalanan wisata di masa pandemi. Wah, ini menarik sekali karena kita akan berdiskusi bersama dengan 3 narasumber terbaik yang sudah hadir. Boleh kita langsung sapa ya pemirsa. Yang pertama sudah ada Bapak Syukron Arif Mutakin yang merupakan anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Bapak Syukron Arif Mutakin. Halo, Mbak, Sehat? apa kabar? Wah, sehat dong Sehat. tentunya. Kesibukan di tengah pandemi apa nih Pak? Apa ya, ini karena PPKM di rumah aja, Mbak, nggak kemana-mana. Dulu Mendukung sama Pak mendukung Rizky. pemerintah ya, jadi di rumah saja begitu Ya, ya, tapi tidak apa-apa Pak, yang penting sehat dan juga semangat ya Pak ya, untuk dapat amin, berdiskusi mengenai amin. tema hari ini. Terima kasih untuk Bapak Syukron Arif Mutakin, dan Ya, selanjutnya kali ini sudah tidak asing lagi pemirsa ya, ini ada Bapak Singgi Raharjo yang merupakan Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak Singgi. Halo Mbak Anggun, Sehat ya Pak Singgi? alhamdulillah sehat Ini dan saya harus bahagia ini. Luar biasa. Ini saya mengikuti sosial medianya Pak Singgi ini kayaknya sedikit sibuk ya Pak ya, walaupun PPKM ya. Tentunya untuk meninjau bagaimana kondisi pariwisata dan juga para pelaku wisata di Yogyakarta begitu ya Pak ya. Ya betul betul Mbak Anggun. Sehat selalu untuk Pak Singgi, semangat. Terima kasih Amin sudah amin hadir amin. di Ajang Sana hari ini. Dan yang terakhir kali ini dari Asita sudah ada Bapak Fahri Kusuma yang merupakan Wakil Ketua Bidang Pemasaran dan Komunikasi. Halo Bapak Fahri, sehat ya Pak Fahri ya? Sehat, tetap semangat Mbak, apa kabar? Luar biasa sehat dong. Pak Fahri, gimana kesibukan Alhamdulillah. hari ini di masa PPKM level 4? Wah, ini udah level 4 ini kira-kira kesibukannya apa nih Pak Fahri? Ini kami masih mengikuti anjuran dari pemerintah Hmm, untuk tetap di rumah aja Mbak. Jadi oke. kami juga tetap liburan. Jadi sebenarnya liburan terus sih sebenarnya kita. Liburan di rumah virtual ya. Baik, terima kasih Iya. untuk Pak Fahri yang sudah bergabung di Ajang Sana hari ini. Oke, baik. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir. Ada Pak Syukron, ada Pak Singgi dan juga Pak Fahri yang akan membahas mengenai inovasi perjalanan wisata di masa pandemi. Kalau untuk masalah perjalanan kita mungkin langsung ke Pak Fahri terlebih dahulu. Pak Fahri, sekali lagi nih Ya. kita kan sudah hampir 2 tahun di kondisi pandemi saat ini. Ini kondisi teman-teman Asita ini seperti apa? Ya, memang pada awal-awal tahun pertama COVID ini kan memang Hmm, beberapa teman-teman di Hasta ini kemudian mulai mengembangkan mhm, sayap usahanya itu ke berbagai macam usaha. mhm, Ada seperti kuliner, kemudian ada yang buka resto, kemudian ada yang juga warmindo, angkringan dan lain-lainnya itu. hmm, Kemudian ada juga yang malah bisnis tanaman hias, sempat booming juga beberapa saat yang lalu tanaman hias itu juga dianggap peluangnya oleh teman-teman di Asita sendiri. mhm, Kemudian ada juga yang berbisnis fashion, kemudian ada kain, ada masker, ada pakaian, celana, baju dan lain-lainnya. hmm. Kemudian ada juga yang menjual hand sanitizer dan lain-lainnya dan memang
beberapa teman-teman ini ternyata cukup memberikan nafas baru lagi pada travel agent yang memang pada saat pandemi ini pariwisata tutup untuk beberapa waktu itu. Dan ini yang memang kemudian kita tangkap peluangnya dan rencananya memang akan kita sambungkan ke Dinas Koperasi UMKM juga supaya UMKM yang baru tumbuh ini juga kemudian dibina, kemudian diserap produknya juga untuk masyarakat luas seperti itu, karena memang belum banyak yang tahu juga dan banyak banget yang cukup bagus juga produknya, Bang. Selain itu ada juga teman-teman di Asita sendiri yang masih inline dengan bisnisnya, jadi masih menjalankan bisnisnya. Ada yang kemudian beralih ke virtual tour interaktif, kemudian ada juga yang memodifikasi untuk kendaraannya dari mulai bis besarnya sampai mobil-mobil kecil itu dimodifikasi untuk bisa mengangkut sepeda sehingga bisa menjual paket goes di Jogja dan Jawa Tengah. Kemudian ada juga teman-teman itu menangkap peluang juga ketika menjual paket live cooking. Jadi kita menjual paket-paket cooking class ini secara virtual, bahkan sudah disiapkan sebelum acara Zoom dengan berbagai macam negara waktu itu. Kemudian teman-teman ada yang dari Eropa juga banyak yang ikut, kemudian Asia juga banyak yang join juga untuk memasak, bagaimana memasak makanan Indonesia ini. Kemudian juga banyak juga yang kemudian memodifikasi seperti VW Kombi itu kemudian dibikin camper van yang kemudian dipakai untuk teman-teman untuk menjual paket-paket wisata alam, karena memang pandemi ini wisata alam menjadi nomor satu karena lebih terbuka dan lebih sehat sepertinya gitu kan. Nah, kita juga mulai kerjasama juga dengan beberapa teman-teman asosiasi juga yang camper van di Indonesia itu, kemudian ada juga dari PRI juga menjual paket-paket isoman. Nah, ini yang kemudian kita tangkap peluangnya juga untuk kita pasarkan juga. Seperti itu sih, Mbak. Baik, jadi kalau di kondisi pandemi saat ini malah membuat kita ini semakin kreatif ya Mas ya, karena memang kondisinya ini sekali lagi tidak menentu begitu. Ada yang tadi berjualan online misalnya fashion, masker dan lain sebagainya. Tapi ini juga ada yang tetap inline ya begitu ya Mas ya, tetap dengan perjalanan pariwisata. Salah satunya juga akhirnya menuju ke camper van begitu. Nah, selain camper van ada inovasi-inovasi apa saja Mas terkait dengan perjalanan pariwisata begitu? Ya, memang yang sedang dikembangkan teman-teman travel agent di Asita ini memang virtual tour ini memang mau nggak mau memang bisa dijual juga untuk market-market yang ada di luar. Seperti di Eropa dan belahan bumi yang lain itu memang karena kita juga mengemasnya juga bukan hanya sekedar kita duduk di depan laptop ini kemudian kita menjalankan YouTube foto-foto, Google Maps juga seperti itu juga. Jadi kita benar-benar datang ke objek wisata yang kita kunjungi. Misalkan kita harus ke Prambanan, ya sang guide juga datang ke Prambanan langsung dengan membawa perangkatnya langsung mulai dari perjalanan dari bandara sampai ke objek wisata. Kemudian guide juga menerangkan semuanya tentang Prambanan seperti saat kita tur aja, cuma bedanya turnya itu pakai handphone. Nanti kita untuk Pak Farid nanti kita akan bahas kembali mengenai inovasi-inovasi apa saja yang sudah dilakukan, salah satunya adalah virtual tadi ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi kali ini saya ingin ke Pak Singgih ini mengenai kondisi saat ini begitu. Data-data apa saja yang bisa disampaikan Pak? Karena sekali lagi ini pandemi sudah mau 2 tahun ya, ternyata cukup lama ya Pak ya. Kita harapnya beberapa bulan, ya setahun lah ya, tapi ternyata sekarang sudah hampir 2 tahun. Ini ada data apa saja yang bisa disampaikan terkait dengan kondisi wisata di Yogyakarta? Iya, betul Mbak Anggun. Jadi kalau awal pandemi 2020 tahun lalu, kita dan Mas Fahri, Pak Supron juga kalau ngobrol-ngobrol, ini paling 3 bulan, maksimal 6 bulan. Iya betul. Bulan ketiga, triwulan keempat kita sudah bisa beraktivitas kembali. Karena sejatinya belum ada yang punya pengalaman bagus ya berkaitan dengan COVID-19 ini. Bahkan di negara maju pun masih gagap-gagap waktu itu masih gagap. Tapi kemudian apa yang disampaikan Mas Fahri tadi itu merupakan satu adaptasi untuk kemudian mencari celah atau
mengantisipasi dan mencari celah berinovasi untuk bagaimana caranya supaya bisa survive, kan gitu. Iya, betul. Walaupun ada shifting ya, dari tadinya travel agent kemudian berpindah ke kuliner, berpindah ke dan sebagainya. Saya kira ini patut diapresiasi juga. Namun saya juga khawatir kalau kemudian terlalu asik dengan shifting tadi sehingga berada di zona nyaman, jangan-jangan lupa akan pekerjaan pokoknya yaitu travel agent. Iya. Saya saya akan banyak kehilangan kalau kemudian shifting-nya itu kemudian kebablasan gitu ya. Terkadang nyaman, Pak. Kalau kita melihat data atau situasi dan kondisi pariwisata dari mulai tahun lalu hingga sekarang, sebetulnya di triwulan yang pertama kemarin itu sudah sangat menggembirakan perjalanan dan pertumbuhannya. Kalau kita melihat di tren 2020 di bulan Juli Agustus itu sempat kunjungan wisatawan itu dilihat dari sisi jumlah wisatawannya cukup besar. Kemudian diikuti dengan pertumbuhan ekonominya juga sangat menggembirakan karena di triwulan ketiga, triwulan kedua kita minus 6,7, kemudian triwulan ketiga kita sudah mulai naik lagi, minusnya tinggal 2, sekian. Dan yang keempat kita tinggal 0, sekian dan triwulan 1 itu sudah positif 6,14. Artinya salah satunya sektor pariwisata ini kemudian bisa menggerakkan dan menumbuhkan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Tentu kalau kita bicara pariwisata itu tidak hanya kemudian bicara destinasi. Iya betul, ada banyak hal di dalamnya ya Pak ya. Ekosistemnya sangat luas sekali gitu ya. Ada transportasi di situ, ada makan minum, pertanian, peternakan ya, merchandise-nya, makanan olahan dan sebagainya. Jadi ini luar biasa kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi dan ikutannya ya di sektor pariwisata. Baik, Pak Singgi, kita akan lanjutkan lagi begitu Pak. Mohon maaf, kita harus break sejenak. Kita akan lanjutkan untuk melanjutkan lagi data-data apa saja terkait dengan pariwisata di Yogyakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda, Anjang Sana akan segera kembali. Kembali di Anjang Sana, ngobrol asik seputar wisata Jogja yang kali ini membahas mengenai inovasi perjalanan wisata di masa pandemi. Untuk pemirsa yang saat ini sedang bergabung atau baru saja bergabung, tenang saja, kita masih banyak waktu untuk membahas mengenai tema hari ini bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir secara virtual begitu. Kalau tadi sebelum break pemirsa, kita membahas ataupun kita telah disampaikan data-data terkait dengan kondisi pariwisata oleh Bapak Singgi begitu. Mungkin kita akan lanjutkan kembali sebelum saya ke Pak Syukron begitu. Untuk Pak Singgi, kalau tadi Pak Singgi juga sempat mewanti-wanti begitu ya, jangan sampai akhirnya para pelaku pariwisata khususnya di perjalanan ini mereka sudah nyaman dengan usaha barunya begitu ya Pak ya. Karena Pak Singgi juga pastinya akan kehilangan begitu. Nah, kalau dari Pak Singgi sendiri inovasi-inovasi seperti apa yang mungkin sudah dilakukan terkait dengan kondisi saat ini begitu Pak? Ya, jadi kalau kita bicara tentang kondisi yang terakhir ya, saya melanjutkan sedikit ya. Silakan. Ini berlakukannya PPKM darurat sehingga juga dilanjutkan dengan PPKM level 4 ini sangat terasa sekali. Betul Pak. Sekarang ini wisatawan bisa dikatakan zero ya. Okupansi hotel 0 sampai 6%, kemudian destinasi wisata kita juga menyesuaikan dengan tutup. Ini dalam rangka untuk kemudian mengurangi bahkan ekstrimnya adalah kita ingin pandemi segera berakhir. Betul. Nah, tentu dengan kondisi yang seperti ini kita nggak boleh tinggal diam ya. Artinya kemudian hanya menunggu kapan pandemi ini berakhir tidak. Tapi yang kita lakukan adalah beberapa aktivitas, misal penyiapan SDM. Jadi anggotanya Mas Fahri ini dan Himpunan Pramuwisata untuk pemandu kami juga upskilling, juga sertifikasi ini kita lakukan. Ini dalam rangka untuk menyiapkan kalau nanti situasinya sudah bagus ya, sudah mulai kondusif, maka kemudian kita memulai lagi itu tinggal gas saja, tidak lagi harus menyiapkan lagi, tapi ini siapan ini penting. Nah juga kaitannya dengan yang disampaikan Mas Fahri tadi menyinggung sedikit tentang paket-paket wisata juga kami eksplorasi lebih dalam lagi. Karena tren pariwisata sekarang kan pasti akan berubah ya. Kalau dulu mungkin wisatawan bisa dibawa dengan bis besar kemudian
Dengan apa jumlah ya, banyak begitu ya, Pak? paketnya mungkin Iya. masih paket yang banyak. Nah, sekarang dengan pandemi ini tentu kita harus menyesuaikan. Adaptasi terhadap paket itu juga harus disesuaikan. Misal, kalau dulu kita grup besar, maka sekarang grup kecil. Maka kemudian kita buat paket kecil. Iya. Paket couple, paket honeymooner, paket Iya. family, paket komunitas kecil. Nah, ini kita dorong. Nah, dari sisi jumlahnya. Oke. Kemudian dari sisi narasinya, sekarang ini orang tidak akan puas hanya kemudian datang di satu lokasi, kemudian foto-foto selesai Betul. makan kampung. Tapi Iya. bagaimana kemudian kita bisa memberikan nilai tambah dari sisi knowledge-nya, dari sisi pengalaman budayanya. Nah, ini yang kemudian kita dorong ke arah sana. Sehingga paket seperti Sumbu Filosofi yang sekarang sedang diusulkan ke warisan dunia, pokoknya dari Panggung Krapia, Keraton, kemudian dari Bupal Putih sampai dengan Keraton, ini bagian yang harus kemudian diangkat. Ya, harus disosialisasikan dengan Betul. cara paket wisata yang kemarin sudah bersama-sama kita susun. Nah, tidak ketinggalan juga untuk desa wisata, Mbak Anggun. Oke, Jadi desa ini wisata. yang harus kita garap, potensinya luar biasa Betul. sekali. Jadi sebuah kajian yang menunjukkan sekarang ini atau tren ke depan pariwisata kita itu lebih ke bagaimana orang akan menghargai produk lokal. Kemudian berkaitan dengan local culture, Iya. itu juga akan digemari, sehingga desa wisata yang merupakan living culture-nya sebuah kebudayaan yang ada di satu tempat ini potensinya luar biasa untuk kemudian bisa dijadikan sebagai destinasi wisata yang nanti akan menjadi game changer-nya pariwisata. Menarik sekali yang tadi disampaikan oleh Bapak Singgi begitu ya. Untuk kondisi saat ini jangan akhirnya membuat kita jadi lesu, lalu juga meratapi kapan pandemi selesai. Tapi harus berinovasi. Jadi kalau misalnya untuk kondisi saat ini sudah mulai membaik, kita langsung gaspol begitu ya Pak Singgi ya? Betul, jadi nggak perlu siap-siap lagi, tinggal gas gitu. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Singgi. Kita ke Pak Syukron. Pak Syukron, dengan kondisi yang tidak menentu saat ini, kadang begitu pariwisata tentunya sangat terdampak ya dengan adanya pandemi yang angkanya ini malah cenderung naik begitu. Kalau menurut pandangan Pak Syukron seperti ini pariwisata kan seperti apa? Ini naik turun ini udah kayak harga sembako begitu Pak. Kalau dari Pak Syukron sendiri seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Anggun. Terima kasih sudah diberikan kesempatan bergabung di webinar ini. Jadi gini, menurut kami hari ini memang harus ada perubahan mainstream dalam sebuah pariwisata. Dengan adanya pandemi ini membuat kita menjadi harus belajar dan melakukan perubahan penyesuaian pada situasi begini. Nah, ini saya kira yang harus semua dipahami oleh semua insan atau pelaku pariwisata. Dan saya kira banyak insan pariwisata, pelaku pariwisata belum sepenuhnya menerapkan atau paham atau menyiapkan itu. Jadi masih mungkin kalau dari Pak Fahri tadi mungkin yang di level-level yang memiliki sudah paham itu pasti mereka sudah mulai menyesuaikan diri atau sudah ada yang mulai berpindah. Nah, tapi di level-level yang bawah yang mungkin pelaku langsung di objek itu banyak yang mungkin masih belum siap untuk itu. Nah, ini memang perlu hadir pemerintah di sini untuk melakukan itu. Salah satunya contoh misalnya. Untuk penerapan prokes itu saya beberapa kali dulu sebelum PPKM itu kan ya seperti kunjungan di beberapa tempat wisata di Jogja lah ya. Mereka masih belum sepenuhnya menggunakan atau menerapkan prokes itu. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana mereka juga harus disiplin menerapkan. Karena apa? Lonjakan kemarin di PPKM yang habis Lebaran itu juga salah satunya karena pembukaan wisata yang mungkin sudah dimulai ya. Minimal ini menjadi lonjakannya luar biasa. Nah, ini salah satu yang harus kita lakukan, harus disiapkan. Yang pertama adalah menyiapkan itu dulu. Karena ke depan safety masyarakat wisatawan itu juga akan melihat itu juga. Betul. Nah, kalau mereka tidak nyaman, mereka tidak melihat adanya prokes itu ya mereka belum tentu akan kemudian sepenuhnya bisa untuk
apakah kunjung kembali ke Jogja, itu yang pertama. Iya. Nah, yang kedua, selain menyiapkan itu, ya inovasi itu penting ya. Iya. Nah, inovasi ini juga tidak boleh kemudian tadi harus ada 5 hal yang harus disiapkan Nah, apa saja itu, Pak? untuk yang pertama soal fasilitas. Nah, Oke. fasilitas prokes ini menjadi wajib ya, karena di situ penting untuk menjaga atau safety keamanan atau kenyamanan dari wisatawan. Yang kedua ya tentu saja fasilitas ya. Fasilitas yang disiapkan harus memenuhi standar prokes. Yang selanjutnya adalah keamanan sendiri. Jadi apa ya? Dari masyarakat wisatawan itu akan nyaman sekali kalau dia aman. Aman itu dalam artian mungkin di pelaku wisatanya, di pelakunya itu harus menyiapkan, oh ini orang yang misalnya di alam. Nah, mereka keamanannya harus terjaga betul. Kemudian soal selanjutnya yaitu inovasinya. Jadi orang datang berkunjung di situ juga harus berbeda, harus ada yang berbeda. Objek wisata sebelum pandemi dengan pandemi pasti harus berbeda. Ini harus disiarkan, harus disampaikan ke masyarakat bahwa oh ini sudah berubah, ini sudah kita siap. Nah ini peran dari teman-teman Asita, kemudian pemerintah juga harus di sini bahwa Jogja siap. Saya terakhir kemarin pernah ke Bali itu sekitar bulan lalu sebelum PPKM itu ya kondisinya luar biasa. Mereka hampir mereka tidak bisa belum bangkit. Banyak yang masih sepi banget, pantai masih sepi, kemudian masih. Tapi mereka sebenarnya sudah menyiapkan itu dengan beberapa tahapan prokes. Memang belum sebanyak Jogja karena Jogja kan lebih banyak kemarin terdorong oleh wisatawan lokal ya. Nah, mereka sudah banyak, tapi yang mereka karena terbanyak dari wisatawan luar negeri belum ke Bali. Nah ini harus disampaikan, kepercayaan wisatawan ini menjadi penting untuk menumbuhkan kembali pariwisata di Indonesia. Baik, Pak Syukron, kalau misalnya saya boleh meng-highlight begitu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Syukron ini memberikan ide bahwa saat ini tren berwisata para masyarakat ini berubah. Tidak hanya mereka mau kemana, tapi juga apakah destinasi ini aman dan juga nyaman untuk mereka. Karena sekali lagi kita masih berada dalam kondisi pandemi dan juga inovasi-inovasi terkait dengan sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini harus ada perbedaan begitu ya Pak ya di dunia pariwisata begitu. Terima kasih untuk Bapak Syukron. Kita ke mungkin Pak Fahri. Pak Fahri, nanti kita akan lanjutkan lagi begitu Pak Fahri terkait dengan hari ini kita akan membahas bagaimana dari masyarakat sendiri terhadap inovasi-inovasi yang sudah dilakukan. Tapi kita break sejenak. Untuk pemirsa jangan kemana-mana karena Anjang Sana sesaat lagi akan kembali. Anjang Sana ngobrol asik seputar wisata Jogja. Waduh pemirsa, kalau kita berbicara mengenai pariwisata ini tidak ada habisnya ya. Terlebih pariwisata yang ada di Yogyakarta. Namun ketika pandemi ini pariwisata lesu ya pemirsa, dan tentunya butuh inovasi-inovasi dan juga kreativitas para pelaku usaha wisata agar wisata ini tetap hidup begitu. Dan kali ini tentunya kita sudah membahas bersama dengan 3 narasumber terlebih mengenai inovasi perjalanan yang tentunya ini menjadi sesuatu hal yang penting begitu. Dan kali ini mungkin kita juga langsung menuju ke Pak Fahri terkait dengan inovasi-inovasi yang tadi sudah sempat disampaikan dan seperti apa sebenarnya untuk respon dari masyarakat terkait dengan inovasi tersebut. Nah, Mas Fahri atau Pak Fahri, ini bagaimana inovasi-inovasi tadi kan sudah diberikan informasi begitu ya dan sungguh sangat luar biasa. Nah, untuk respon dari masyarakat sendiri seperti apa? Karena ini kan hal yang baru. Ini bagaimana masyarakat menerimanya? Ya, memang ini kemudian menjadi hal yang baru dan tantangannya adalah karena Jogja ini sebenarnya kan terkenal dengan keramah tamahannya dan kehangatannya. Nah ini yang tidak bisa didapatkan dengan mesin Zoom ini gitu kan. Jadi memang kita susah menggrab pasar-pasar yang baru ini dan memang kemudian kita mulai melihat bahwa sebenarnya untuk virtual tour ini lebih cocok untuk orang yang sudah pernah ke Jogja. Jadi misalkan
beliau ini sudah pernah mengunjungi tempat ini gitu. Kemudian mereka pengen lihat seperti sekarang seperti apa sih keadaannya, seperti misalnya Tugu ini kan sudah baru dengan dipoles dengan berbagai macam hiasannya itu, kemudian orang jadi wah bagus ya, ternyata sekarang lebih indah, lebih cantik gitu. Kemudian juga ditangkap juga peluangnya oleh teman-teman di biro yang menjual paket-paket umroh juga. Nah ini juga dijual juga umroh, bukan umroh virtual ya, tapi wisata virtual tapi ke Makkah Madinah itu. Dan itu kan bagi warga Indonesia itu kan wow banget ketika bisa melihat lagi, wah ini saya kemarin pernah nginep di sini nih, saya pernah makan di sini, saya pernah ketemu Pak ini di sini. Nah ini yang kemudian kita tangkap ternyata virtual tour ini lebih segmented sekali dan lebih cocok untuk yang pernah mengunjungi gitu kan. Dan kemudian permasalahan yang kedua adalah turnya ada seperti tadi yang dibilang Pak Singgih, ada berbagai macam tur yang kita siapkan, cuman memang permintaan demand-nya ini yang nggak ada. Kemudian berhubungan lagi dengan uang yang nggak ada. Jadi orang sudah tidak bisa bekerja, tapi pengen liburan nggak ada duit. Nah ini yang jadi kendala lagi ya? Iya kendala lagi. Nah ini yang kita sudah siapkan paket yang paling murah sekalipun kalau perjalanan dari kotanya ke Jogja ini harus ada tes PCR atau tes antigen, kemudian harus transportasi, itu kos lagi. Padahal yang kita sediakan itu mulai dari 150.000 itu ada untuk paket-paket tur yang untuk tadi yang dibilang Pak Singgi, untuk family, untuk couple, dan untuk open trip seperti itu. Ini kendala-kendalanya seperti ini yang susah kita mau bantu, karena kan nggak mungkin kita juga ngasih uang ke mereka, ayo kamu tur bareng aku gratis, kan nggak mungkin juga ya. Betul. Seperti itu. Padahal ya itu demand-nya yang nggak ada. Permintaannya mungkin ada, pengen tur, cuman mau tur juga nggak punya duit. Nah ini terus gimana gitu kan. Cukup rumit begitu ya Pak Fahri kalau kita melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Sebenarnya paket-paket mulai dari yang termurah ini sudah ada. Tapi ya kembali lagi saat ini semua serba sulit, apalagi ekonomi. Jadi untuk kemampuan ekonomi dari masyarakat, apalagi untuk wisata saat ini ya mepet begitu ya. Jadi ini menjadi salah satu kendala. Sekarang lebih diutamakan untuk kebutuhan pokok dulu kan, untuk makan sehari-hari seperti itu sih Mbak Rini. Oke, coba kita mungkin akan minta pencerahan ke Pak Singgi ini, mumpung ada Pak Singgi, kan beliau sibuk sekali. Pak Singgi, ini cukup kompleks loh Pak, saya juga jadi agak pusing nih Pak, sudah agak kabur-kabur nih pandangan saya nih Pak, karena memang kalau disampaikan oleh Pak Fahri ini betul sekali, karena kondisi ekonomi masyarakat saat ini ya juga sulit begitu. Jadi keinginan untuk wisata ini ya mungkin akan ditunda-tunda dulu begitu. Nah kalau menurut Pak Singgi ini harus seperti apa lagi nih Pak kita Pak? Karena sudah ada yang paling murah juga sudah ada Pak Fahri ya. Ya. Bagaimana Pak Singgi? Pak Anggun dan Mas Fahri, sebenarnya skenarionya kita sudah punya ya. Jadi tahapan-tahapannya. Jadi kalau kemarin kita tahapannya adalah menyiapkan paket-paket itu ya, dengan narasi yang nanti akan menjadikan sebagai pengalaman yang lebih dalam. Kemudian setelah paketnya selesai kita coba untuk membuat sistemnya. Sistemnya sekarang ini menggunakan aplikasi Visiting Jogja. Ini juga nanti bagaimana para wisatawan ini akan terregister dengan baik. Artinya dari namanya, tempat tanggal lahir, kemudian alamat dan sebagainya, milih paket yang mana dan sebagainya, pembayarannya dan sebagainya, ini sudah disiapkan. Kemudian berikutnya kebijakan pemerintah ini penting. Iya betul. Kita mungkin kemudian akan melaksanakan paket ini pada saat kemudian situasinya baru PPKM yang seperti ini kan, tidak boleh berkerumun, kemudian tidak boleh ada aktivitas dan sebagainya. Maka kita harus nurut. Nurut dulu ya Pak ya. Udah pokoknya kita harus nurut dulu. Nah, nanti kalau kemudian kebijakan pemerintah sudah memberikan membuka kembali pariwisata, maka kemudian sasaran pertama yang akan kita marketing atau kita sasar untuk kemudian menjadi wisatawan ini adalah ASN lokal. Di pegawai negeri sipil yang ada di DIY. Ini akan kita jadikan sebagai wisatawan untuk membeli paket-paketnya Mas Fahri ini. Wah, ini Pak Fahri ini didengarkan baik-baik ini. Lalu gimana Pak? Seperti itu. Jadi yang pertama adalah ASN. Kenapa kok ASN lokal atau ASN DIY?
karena ya ASN DIY itu kan nggak kemana-mana. Iya, iya. Nah, kemudian gajinya juga sampai saat ini tidak ada pemotongan, Iya, sehingga iya. ini potensi daya belinya masih cukup bagus gitu Iya. ya, sehingga saya sendiri yang akan marketing nanti Wah, untuk ASN. double job ini berarti Nah, Pak kalau Singgi. sudah Heeh. kalau sudah ASN nanti kita berkembang lagi, masyarakat sekitar yang kemudian daya belinya bagus ya, ini kita Baik. beli. Jadi kita belum bicara sampai ke wisatawan domestik, belum bicara tentang wisatawan mancanegara dulu pada saat situasi yang masih seperti ini. Jadi bertahap. Sabar Mas Fahri. Satu kata yang harus saling menguatkan begitu, sabar Iya, ya, tenang. Pak Singgi sudah menyiapkan skenario terbaik. Jadi kalau nanti sudah dapat lampu hijau dari pemerintah, nanti ASN lokal dulu yang nanti akan dibuatkan program agar ini ya Pak ya berwisata di Yogyakarta begitu. Jadi untuk Pak Fahri sabar. Oke, terima kasih untuk Pak Singgi. Kita mungkin ke Pak Syukron. Pak Syukron, terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Singgi begitu. Sudah ada program-program nih untuk ASN yang ada di Yogyakarta ini yang menjadi sasaran pertama nantinya ketika membangkitkan pariwisata di Yogyakarta. Nah kalau dari Pak Syukron sendiri ada ide lain tidak Pak terkait dengan saat ini? Karena ya sekali lagi kondisi ekonomi di masyarakat ini sedang sulit begitu Pak. Jadi mau berwisata ini agak maju mundur tapi bukan Syahrini ya Pak ya. Maju mundur cantik begitu, gimana Pak Syukron? Saya kira gini, saya agak berbeda Mbak. Jadi Oh seperti apa? ya Jogja ini tetap akan ngangeni gitu kan bagi orang lain. Nah ini pasti ada banyak kenangan di Jogja dan orang mau datang ke Jogja pasti Iya. dalam bentuk apapun karena dari sisi letak, dari sisi situasi, dari sisi kondisi dan juga yang lain-lain. Jogja ke depan pasti akan tetap menjadi tujuan objek wisata bagi masyarakat luar Jogja. Nah ini sebenarnya saya kira tetap optimis, jangan cemas Mas Fahri, itu Insya Allah Jogja akan tetap menjadi. Jadi saya kira yang perlu hari ini kita siapkan adalah justru perangkat yang ada di Jogja sendiri, perangkat untuk mendukung untuk wisata pasca pandemi ini yang harus penting kita siapkan. Saya kira itu. Jadi bagaimana orang datang ke Jogja itu pasti ditutup aja pasti akan lewat jalan tikus dan yang lain-lain atau mencari jalan lain ya Pak? Kesempatan, cari kesempatan. Dan ini hanya soal momentum aja. Saya kira kalau nanti sudah mulai vaksinasinya sudah mulai masif, kemudian banyak yang sudah dan imunitas sudah terjaga, saya kira akan kembali normal dan saya pengen titip aja itu untuk ke Dinas Pariwisata bahwa hari ini yang harus disiapkan ada pelaku wisatanya sendiri itu yang harus tahu betul bagaimana memperlakukan wisatawan yang datang ke Jogja itu nyaman, aman dan pulang dengan kembali kenangan lagi. Nah ini saya kira yang harus disiapkan. Jangan sampai nanti datang ke Jogja justru pulang maaf membawa virus atau membawa sesuatu yang penting ya harus disiapkan. Ya, itu mulai dari perangkat manusianya, pelaku wisatanya atau mungkin fasilitasnya. Kalau perlu melakukan pelatihan khusus bagi pelaku wisata yang di desa wisata, kemudian di wisata baru yang ada di nah ini penting karena ini akan menjadi kunci. Bagaimana kemarin Eropa menggelar Piala Dunia dan semuanya datang ke sana tanpa takut. Nah ini kan jadi bagaimana meskipun masih ada pandemi tapi datang ke Jogja itu tidak takut. Baik. Dan apa protokol yang jelas, nggak apa-apa agak sedikit mahal nggak apa-apa gitu kan, agak sedikit ketat nggak apa-apa. Yang penting itu pulang dengan kesan baik. Baik, berarti satu ya Pak, jaminan dari mulai datang sampai pulang semuanya sehat. Baik, terima kasih untuk Pak Syukron. Kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anjang Sana akan segera kembali. Kembali bersama kami pemirsa di Anjang Sana ngobrol asik seputar wisata Jogja. Saking asiknya tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir. Tapi kali ini saya penasaran sekali mengenai program Work from Jogja. Jadi mungkin untuk pemirsa pernah mendengar mengenai Work from Jogja. Kalau sebelumnya ada Work from Bali, saat ini sudah
sudah ada Work from Jogja. Nah seperti apa? Kita langsung menuju ke Pak Singgi. Pak Singgi, terkait dengan Work from Jogja, ini sebenarnya program apa begitu Pak? Dan nanti dampak yang tentunya akan dirasakan terlebih untuk teman-teman Asita ini seperti apa? Silakan Pak Singgi. Ya, jadi Work from Jogja ini bukan latah ya, karena sebelumnya sudah digaungkan oleh Pak Menteri Work from Bali. Tapi sebetulnya semua destinasi itu punya kesempatan yang sama. Work from Jogja mungkin itu adalah salah satu yang kita tawarkan, karena infrastruktur kita sangat siap. Syarat untuk dijadikan sebagai tempat untuk bekerja itu adalah, yang pertama adalah akomodasinya, kesiapan dari akomodasi. Kita mempunyai akomodasi yang sangat beragam, dari mulai hotel bintang 5 sampai ke non bintang. Kemudian kita punya desa wisata ya, itu juga bagian dari yang kita tawarkan. Kemudian dari sisi aksesibilitas, bagaimana orang bisa sampai ke destinasi itu dengan kemudahan. Nah, Jogja yang berada di tengah ini bisa diakses melalui darat, jalan tol sekarang juga walaupun belum tersambung dengan sempurna, tapi ini merupakan satu kemudahan sekarang ini. Bandara kita punya 2, kemudian jaraknya kalau dari Jogja, dari Jakarta dan dari beberapa tempat di Jawa, saya kira tidak menempuh waktu yang cukup panjang ya. Kemudian berikutnya adalah koneksi internet. Jogja saya kira dulu kalau kita melihat tingkat pemakaian internet yang paling tinggi di Indonesia itu kan ada di Jogja. Jadi ini tidak diragukan lagi koneksi internetnya gitu ya. Di setiap tempat publik sekarang sudah ada wifi dan sebagainya. Saya kira potensi itu yang luar biasa. Belum ditambah lagi potensi dari daya tariknya wisatanya. Jadi ini akan, karena kalau orang Jogja, Mbak Anggun, kalau orang bekerja itu kan tidak harus bekerja terus. Betul, tapi kan butuh refreshing dong Pak ya. Di sela-sela kesibukannya mereka bisa mengeksplorasi destinasi wisata, kemudian kulinernya, industri kreatifnya. Jogja itu nggak pernah sepi. Sehingga Work from Jogja saya kira sangat mungkin sekali. Tetapi situasinya mungkin yang kemudian harus disesuaikan. Paket-paket yang disediakan oleh teman-teman di hotelier saya kira juga sudah cukup banyak. Jadi kalau di beberapa media sosialnya di beberapa hotel mereka sudah punya paketnya. Paket untuk work from hotel gitu ya, di A, B, C saya kira sudah ada paketnya. Kemudian dari Mas Fahri sendiri juga sudah menyiapkan sebetulnya, jadi paketnya setelah kalau weekend, kalau saat sore mau kemana, pagi aktivitasnya apa, saya kira ini bagian yang sudah disiapkan oleh teman-teman di Asita. Seperti itu. Oke, baik. Ternyata ini sudah digaungkan apalagi oleh Bapak Menteri begitu Work from Jogja. Semoga ini bisa berjalan dengan baik begitu ya Pak ya. Karena sekali lagi Yogyakarta ini punya semuanya, mulai dari infrastruktur sampai dengan wisatanya ini sangat luar biasa. Jadi kalau kita bekerja nggak bosan ya Pak ya, fresh terus begitu. Kalau ke Pak Fahri, menyambut dengan adanya Work from Jogja, ini seperti apa? Apakah menurut Pak Fahri ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap teman-teman Asita begitu? Ya, Mbak, memang untuk Work from Jogja ini memang salah satu dari janji juga dari Mas Menteri, Pak Menteri, selain juga nanti akan mempiknikkan tenaga kesehatan, tenaga medisnya juga ke luar gitu kan, maksudnya ke dalam Indonesia sendiri. Memang harapan kita memang ini bisa benar-benar terlaksana karena memang kondisinya sekarang ini gimana ya, jadi kurang menentu juga. Jadi kita ini disuruh take off, cuman kondisi cuaca buruk dan BNKB nggak tahu kapan mau selesai gitu kan. Jadi kita sudah siapin semuanya, cuman belum pernah ada yang bisa kita serap juga untuk tamu-tamu ini gitu kan. Dan memang benar tadi kata Pak Singgi bahwa sebenarnya harus dipisahkan juga selain dari destinasinya dan tempat-tempat yang itu, memang salah satu yang kita menjadi pemikiran kita bersama di Asita itu adalah ketersediaan tenaga kesehatan di Jogja sendiri. Seperti sekarang ini kita tuh susah mau mencari oksigen, Mbak. Jadi saya berandai-andai ya,
ketika kita menghandle tamu dari Work from Jogja ini, Iya. kemudian merasakan sesak nafas, kita mau nyari oksigen ini kemana kita juga nggak tahu gitu kan, Oke. karena semuanya udah Ini habis salah satu semuanya. kendalanya ya. Oke. Nah, mungkin dari Dinas Kesehatan juga bisa memberikan jaminan ini sudah kita sediakan semua, sudah stok, sudah cukup semuanya. Oke. Dan satu lagi, jalan-jalan itu masih ditutup gitu kan. Iya. Jadi gimana kita mau tur kalau kita banyak jalan ditutup, kemudian kondisi darurat kita harus melarikan tamu kita ke rumah sakit terdekat, tapi Iya. banyak yang tertutup, seperti mungkin ada yang baru lagi kan kemarin ada juga yang di lockdown juga, kampung-kampung ada jalan itu. Nah ini juga jadi kendala juga, misalnya benar-benar bisa terlaksana, tapi kita nggak bisa menyediakan kesehatan seperti itu. Oke, jadi ini yang menjadi agak worry ini adalah fasilitas kesehatan yang karena saat ini masih dalam kondisi kritis, tapi tentunya seperti apa yang tadi Pak Singgi katakan bahwa nanti ketika momentumnya tepat ini semua akan bisa berjalan dengan lancar begitu. Jadi sabar aja Mas Fahri ya. Satu lagi ada lagi yang tadi dibilang Pak Supron juga bahwa sebenarnya hotel destinasi sudah melaksanakan CSE juga. Cuman masalahnya sertifikasi untuk Biro Perjalanan Wisata ini yang belum pernah terlaksana. Bahkan yang terbaru ini tidak menyebutkan BPW juga akan disertifikasi. Padahal ini jadi salah satu poin nilai jual kita bahwa Asita ini menjual paket dan sudah tersertifikasi CHSE. Jadinya aman untuk wisatawan. Ya ini yang memberikan rasa aman ini yang belum bisa kita peroleh gitu kan. Kita genggam belum ada gitu. Baik. Bang Gun, saya ingin menyampaikan, Mas Fahri, teman-temannya di Biro Perjalanan sekarang ini kan kementerian sedang membuka kesempatan untuk sertifikasi CHSE. Monggo bisa diakses ke sana untuk kemudian bisa percaya diri ya, lebih percaya diri maksud saya seperti itu. Belum ada Pak. Sudah tapi BPW belum ada. Hanya usaha jasa transportasi. Baik. Nanti kita akan tunggu update terbarunya begitu ya untuk Pak Singgi dan juga Pak Fahri. Kita menuju ke Pak Syukron. Pak Syukron, terkait dengan Work from Jogja, ini seperti apa yang memang harus disiapkan? Karena tadi sudah disebutkan Pak Singgi sebenarnya untuk infrastruktur dan juga untuk fasilitas yang lain jangan ditanyakan. Yogyakarta siap, lengkap. Nah kalau menurut Bapak Syukron sendiri seperti apa Pak? Jadi gini Mbak, Work from Jogja ini memang sebuah terobosan baru yang sebenarnya bukan baru di Jogja, dari dulu memang jadi salah satu untuk pekerja memang dari satunya dari ideal Jogja. Ya Pak? Iya sudah biasa itu. Jadi hanya hari ini kan kita harus menyiapkan, saya tadi sampaikan Jogja harus lebih siap dari yang lain, gitu saja. Jogja harus lebih siap, kita gaungkan bahwa Jogja sudah berbeda. Misalnya di Tugu, tadi sudah bukan hanya bentuknya yang berbeda, tapi di situ fasilitasnya yang mendukung kesehatannya juga lengkap. Karena hari ini tema besarnya adalah bagaimana kita pariwisata, orang berwisata dengan nyaman, aman dan sehat. Ini penting, wisata sehat ini penting, perlu digaungkan. Ini menjadi tagline mungkin yang bisa digaungkan bahwa di seluruh destinasi wisata sudah menerapkan protokoler kesehatan yang tepat, karena ini akan menjadi satu kampanye yang bersama yang itu akan menjadi satu keyakinan dari masyarakat wisatawan untuk datang ke Jogja. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, Work from Jogja ini juga harus diimbangi juga dengan itu tadi, teman-teman pelaku wisata juga itu nanti yang tunjukkan bahwa Jogja selain tadi wisata fasilitasnya, infrastrukturnya sudah kuat, tapi juga pelakunya itu juga tertib dalam misalnya sudah vaksin, sudah harus dengan tunjukkan bagaimana mereka sudah divaksin, kemudian mereka sudah memiliki sertifikat tadi yang disampaikan Mas Fahri itu juga harus disampaikan di situ. Jadi ada kriteria tambahan Mbak. Jadi tidak hanya mungkin gini, hotel-hotel yang sudah menerapkan itu harus ada kategori yang sudah bintang, yang bukan hanya bintang. Kalau bintang kan terkait fasilitas, tapi dengan fasilitas kesehatan yang sudah menerapkan full, itu harus ada tanda khusus bahwa ini sudah menerapkan itu. Jadi semuanya hari ini saya kira muaranya adalah bagaimana berwisata nyaman, aman dan sehat, itu Mbak. Oke, jadi mungkin agar masyarakat lebih mudah, jadi untuk hotel-hotel yang memang dia sudah proper begitu dikasih tanda khusus ya Pak ya. Baik, terima kasih. Jadi orang. Baik. Oke, terima kasih Pak Syukron.
karena tentunya kali ini keterbatasan waktu, mungkin boleh disampaikan closing statement begitu ya untuk para narasumber. Mungkin singkat saja dari Pak Fahri, silakan closing statementnya singkat saja silakan. Ya, terima kasih Mbak. Memang tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya produk-produk dari teman-teman terpelajar ini banyak banget. Ada yang beralih usaha, pengembangan usahanya, ada yang masih di tracknya. Dari ini yang harapan kami memang terserap produk kami, baik dari Dinas Pariwisata sendiri, ASN di Pemda ataupun dari DPRD. Seperti itu. Kemudian juga tadi seperti yang kita sampaikan, sertifikasi CSC tolong dibantu Pak, dari Kementerian. Juga BIP ini tidak menyebutkan secara khusus bahwa pelaku UJP. Jadi yang di dalam itu ada industri kreatif, jadi belum menyebutkan secara langsung UJP. Nah ini harapan kami mohon untuk dikawal teman-teman di Biro Perjalanan Wisata, baik Bapak Sukron dan Pak Singgih untuk dikawal ke kementerian supaya kita semua dapat untuk BIP ini. Baik, terima kasih Pak Fahri. Semoga apa yang menjadi harapan ini dibantu begitu ya dan dikabulkan ya Pak Fahri ya. Semangat terus untuk Pak Fahri dan juga teman-teman Asita. Mungkin dari Pak Singgih seperti apa closing statement singkat saja, silakan Pak Singgih. Ya, untuk menyiapkan pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta lebih baik lagi dan menggeliat, tentu serta dari semuanya kita harapkan untuk kemudian bersama-sama membangun dan saling mengingatkan untuk protokol kesehatan. Vaksinasi, percepatan vaksinasi sedang kita lakukan untuk semua pelaku pariwisata. Ini juga menjadi bagian dari peningkatan percaya diri bagi para pelaku pariwisata. Insya Allah kita bisa melalui pertarungan dengan pandemi ini dan kita akan semakin lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Pak Singgih, harapan kita bersama. Dan terakhir Pak Syukron mungkin boleh memberikan closing statement singkat saja, silahkan. Oke, terima kasih. Terima kasih bahwa hari ini kita menghadapi sebuah peradaban baru, dunia baru, baik juga termasuk di pariwisata. Nah untuk itu saya kira saya mengajak semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, pelaku wisata sendiri dan juga elemen-elemen yang lain, bagaimana kembali ayo bangkit bersama untuk menyongsong pariwisata yang lebih nyaman, aman, bersih dan sehat. Itu yang harus kita lakukan. Terima kasih, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk Pak Syukron, lalu juga Pak Singgih dan juga Pak Fahri sudah menyempatkan waktu untuk berbincang dan berdiskusi mengenai tema di episode Anjang Sana hari ini. Salam sehat dan terus semangat untuk bapak-bapak semuanya. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Anjang Sana. Terima kasih untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Ingat pemirsa, tetap jaga protokol kesehatan dalam setiap aktivitas Anda karena pandemi masih ada di sekitar kita. Akhir kata, saya Irin Anggun pamit undur diri. Sampai jumpa.